sepakat. Alright, dan draftingan kita. Iya, OG sekarang ya, Yes. kayak Benedetta nggak dilepas. Gak apa-apa. Ya, Yusutsi juga memang salah satu kayak hero yang harus selalu diwaspadai sih ketika dipakai oleh beberapa tim yang memang tajam banget dari early sampai dengan masuk ke late game-nya. So ya, gak ada Benedetta, gak ada Brody juga. Yang Brody ini kemarin sempat untuk keluar ya. Yap, kemarin dipakai oleh Dipakai Albert juga Albert. ya. Betul, betul. Masih ada Brody. Dipakai sama S juga di game terakhir. Yap. Dilepas. Gol juga Oh ini iya. pedas Brody banget sama juga. Natalia Betul, kelepas. betul. Natalia sih. yang Natalia kemarin. kelepas. Tapi kalian bakal apakah coba diadu lagi dengan Natalia? Ini Lancelotnya lepas loh. langsung Intinya Lancelotnya bakal bukan prioritas sih menurut. Karena masih bisa Betul. dimainin gitu. Karena kan purple buff-nya sekarang udah ada delay time Yap. 15 detik. Itu masih bisa dimainin. Nah, tinggal pilot. yang bahaya sebenarnya Pak Pulung ya dan Om Wawa itu support dan juga tank-nya. Ya. Kalau menurut Pak Pulung, ini Natalia hampir saja terlepas dan kayaknya Brand Esports nggak mau melakukan kesalahan seperti tim Indonesia di sebelumnya. Nggak- Natalia terlepas. Nggak mungkin bakal dilepas. Bahkan kita lihat aja track record Benedetta di saat RRQ bermain di M2 World Championship untuk beberapa hari ini aja ya. Saiko memiliki rate yang mungkin tinggi banget gitu dengan Benedettanya. Untuk menangkap satu orang ini aja 5 player nggak cukup loh. Kalau bisa 5 player ini bawa lagi cadangan-cadangan playernya yang ada di luar, yuk masuk kita tangkep nih orang gitu. Susah banget masalahnya. Gocekannya maut badai. Ya, dan ini ada beberapa hero yang lepas. Kita tahu banget RRQ Hoshi mereka memiliki nilai yang tinggi untuk lapu-lapu. Sering kali menjadi first pick untuk Yap. RRQ Hoshi. Tapi kali ini bukan Matilda, ada Sylvana. Padahal tadi aku baru mau bilang ada Sylvana dalam lapu. Dia lebih kayak ke arah oke. Dari kemarin dengan Sylvananya terlalu terlihat cukup mencolok karena memang jago banget dari seorang Saiko-nya. Tapi kali ini Matilda, mereka pengen ada asuransi di mana, udah ada cover dan Matilda ini support yang punya damage cukup besar di lane game. Percaya sama aku. Itu yang kalau bulir-bulir jeruknya cerpet-cerpet. Bulir jeruk ya. Baru denger lagi nih gua. Analoginya habis makan jeruk kan tadi pagi bos. Belum, Bung. Hah? Gila. Kita makan buah sekali 2 minggu bos. Wah, Iya. nanya makan juga jeruk. Gimana, Bung? 2 band kali ini? Boleh, dan ada Cloud. Nah ini dia. Oke, mengamankan satu core terlebih dahulu ya, karena kita ngelihat beberapa hari ini juga untuk pemain-pemain dari luar, contohnya dari Filipina atau Myanmar, mereka selalu ngehabisin core-core kita untuk di ban apabila kita nggak mengambil di 3 pick pertama loh. Itu Ya. setelah itu dihabisin, bener-bener disikat habis. Ya, tapi dengan adanya Cloud ya, dan mereka akan harus juga berhadapan Wow. dengan Sylvana. Benar banget. Yang mengakibatkan kayak Cloudnya ini Purify kah, bakal main di set kah, bakal ada satu juggler lagi kah yang bakal dipick oleh RRQ Hoshi. Oke. Dan kita melihat memang dilepasin. Kali ini ada Kartizi kembali dengan Lancelot dia. Sesuai permintaan dari Opung ya? Iya. Ini pasti dilepas buat Lancelotnya. Tinggal bagaimana nanti di shutdown oleh RRQ Hoshi yang ini akan menjadi pertanyaan menarik untuk kita semua tentunya ya. Apakah jawaban yang disediakan oleh RRQ Hoshi? Mau pengen lihat jawaban itu apa gitu loh. Kalau Kak menurut Visi. aku pribadi ya, untuk dari seorang Kartizi ini dia bakal di counter habis-habisan. Betul. Nggak mungkin. Benar. Karena kalau aku bilang ya, Kartizi ketika di game pertama mereka dengan Lancelotnya dan mereka dengan Sylvananya, mereka udah pede banget bisa dapetin game yang pertama. Mereka bisa dikalahkan. Galanya bakal lebih. Ingat, kemarin RRQ nubangin Omega seperti itu. Ya. Di game pertama dihabek-habek segala Dihabek-habek. macam, tapi ternyata dibalikin keadaannya dan berhasil menang. Bahkan game kedua itu easy game banget untuk tim RRQ. Dan kali ini Wow. udah ada band yang kelima. Band yang kelima untuk RRQ ini sebenarnya cukup krusial kalau dia coba untuk ngamanin 1-2 tanknya. Sebenarnya tanknya itu yang bikin tricky adalah mau pakai apa? Saiko punya hero pool banyak banget. Apa yang harus gua amanin? Tapi kemungkinan besar di sini yang terbuka sangat bebas, Jauhead. Jauhead ya. Jauhead masih terbuka bebas Jauh. sejauh ini. Jauh. Chow juga kemungkinan masih bisa digunakan juga oleh Saiko. Sementara ini adalah satu band terakhir untuk masing-masing tim. Apalagi hero yang akan mereka hilangkan. Sementara itu masih berpikir dari Brand Esports ini mereka masih berdiskusi. Ada Benedetta, Brody, Natalia, dan juga ada Harit. Seberta satu hero terakhir akan jatuh kepada Obong, hati-hati. Apa itu? Psycho itu pemain Chow. Betul. Tapi kan cowoknya bisa diambil. Cowoknya bahkan Bener di nggak? ban sekarang. Baru Bener mau nggak? bilang. Aku udah gue bilang. Dikecil, Bisa dimakan sama Brand Sport juga. dihabisin Pak. Memang. Psycho, aku pertama kali ngefans sama Psycho dulu pas dia masih di tim sebelumnya. Malah kan belum di Onyx, di Envy. Waktu skin KOF-nya keluar. Belum, jauh banget di Envy. Dulu dia itu dengan Flicker Chow. Dulu inget gak? Trending Flicker Chow aja itu udah bagus banget kan? Nah, aku tuh fans banget sama dia waktu itu. Pas aku belum tahu, Psycho siapa. Waktu itu masih main satu tim dengan Udil. Udah ya. Masih sama Udil, masih sama James. Sama coachnya. Oh iya ya, aku baru inget.
James itu mantan timnya Saiko. Nah, Coachnya Hierarchy Hoshi sekarang dan jauh head sudah dibuang. Berarti tandanya Opung dengan adanya jauh head yang sudah diamankan, hero-hero yang cukup menjadi tank agresif, pick over, Akai, Tigreal, Akai kalau aku bilang. Akai better. Tigreal. Aku jarang sekali ngeliat Saiko pakai Tigreal. Kalau Akai yes, kemarin kan sempat kita lihat. apa belum? Kalau Akai bersama dengan berarti memang tugas Finnya akan dengan Matildanya kembali ya. Mudah-mudahan lah misalnya nanti pun dalam keadaan terjepit lah Om ya. Mana tahu mereka harus berantem di area Lord. Mudah-mudahan ya hari ini kita doakan Fin bisa mencuri Lord tersebut, karena dari kemarin aksi-aksi pencurian dari Fin ini Penculikan memang ya. Penculikan Lord. nggak ngerti lagi Om. entah jurus apa yang dia pakai. Aku lagi cari nama buat tim Oh, Akai oke. Oke, Akai bersama dengan Khalid. Yap. Oke, di sini berarti kemungkinan besar kita udah lihat line up dari tim Hierarchy Hoshi, Tengi Saiko, Fin dengan Matilda, R7 dengan Lapu-Lapu, Whiskin dengan adanya Khalid. Tapi di sisi lain Lunox ini salah satu counter natural untuk seorang DJ Khalid ataupun Lapu-Lapu Opung Wawa. Yes. Draft pick kali ini dengan 10 hero yang sudah keluar, apa yang harus diwaspadai oleh tim Hierarchy Hoshi? Mungkin lebih ke arah kayak mereka kalau nge-drag sampai late game memang masih punya Cloud ya. Yap. Tapi untuk di bagian paling kanan saya atau di posisi dari brand, mereka punya Alice dan juga mereka punya Lancelot. Oke. Lancelot bakal gendong di early banget, di early sampai mid game-nya. Untuk late game-nya bakal masuk ke Alice dan juga Lunox. Dan kalau menurutku aku tetap sih, meskipun dengan hal seperti ini, Pilot akan sangat menentukan sekali. Kita satu suara ya. Satu suara. Aku bakal hitung ya. Ya. Dalam 3, 2, 1. Hierarchy Hoshi. Itu dia sudah fix kita. Udah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya. Tidak ada yang berubah-berubah. Sudah di Dan sementara kita bakal masuk Pak Pulung. Yup. Kita bakal masuk ke game. Tadi kita udah mulai draft pick, udah melihat semua draft pick yang ada. Hero yang ada, kita juga udah berdoa bersama-sama. Yap. Dan kali ini tinggal Hierarchy Hoshi melakukan yang terbaik. Amin. Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita Dobrek. bakal tetap dukung Hierarchy Hoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia final lower bracket antara tim Indonesia Hierarchy Hoshi versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas 40. dan juga Oh, wow. Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke. Kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, dia agak cukup galak, sedangkan dari seorang Whisky kali ini bakal lebih menahan aja. Dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunox dimanapun dia berada. Bener Oke, dan juga memberikan space terhadap terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan, ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari Hierarchy melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir jeruknya. Tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi Lancelotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati dan berhasil diamankan oleh seorang Sin. Kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whisky yang juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Hierarchy Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti ini. Oke, di bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya, tapi pergerakan yang dilakukan Hierarchy lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Saiko di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim Hierarchy Hoshi. Hanya terpancing, apakah bakal coba dipancing, bakal coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada first blood didapatkan oleh seorang Sin di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi blazing yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus peregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya.
Iya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tuker 1 itu ada keunggulan untuk Arkehozi. Yap. Oke, itu keunggulan dari dimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim Arkehozi untuk mencoba mengarah ke arah turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh brand e-sport itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim Arkehozi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Saiko. Saiko udah punya Hurricane Dance setidaknya. Walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari brand esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Saiko masih akan memandang dulu. Yap, Oke, ini dia, ya. informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Saiko. Ada counter tapi ternyata Lancelotnya dapat execution bersama dengan Red Bull berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang View. Mau kemana? Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Yes. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya 1 turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh Arkehozi, mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia JJJ udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area yang berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tanpa di seorang Sin? Oh no, double kill untuk Arkehozi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya. Tapi 2 poin ditukar. Kartuzi mencoba mendapatkan 1 buah pop dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba api arah belakang. Bakal coba dihantam. Dan ternyata golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Kartuzi di arah sungai. Ya, tadi brand mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh brand esports. Meskipun Benar sekali. Sin tumbang tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang om, ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Apa? Kartuzi-nya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Bakal coba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru. Karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya. Dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi 1 player dari Araki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan hanya saja. Belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun, RRQ Kingdom yang lain suruh bangun, karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat sini ke arah belakang, langsung masuk. Phantom Execution-nya dihindari. Lihat berhasil mendapatkan Purple Bomb dari seorang Kartuzi. Kartuzi, kau gak berhasil mendapatkan Purple Bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat Purple Buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan. Dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Arkehozi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja om. Itu Oh, dan tapi sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Sylvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas. Nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar-kelar hidup lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game, bakal coba diamankan dengan Red Ribbon Sandstorm. Dua ke arah belakang, Flapsy lihat, cita-cita di dinding lihat. Taman bakal tumpulnya gak berhasil, bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan Taro Tebetaro. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas. View harus pulang. Ma, aku dikejar panda, Ma. Nah, pulang masuk turret, nak ya. Nah, Memancing keributan dengan ada stiker dari RRQ Hoshi. Ingat, lihat langsung fit. Sang kapten langsung mencoba untuk mengkati. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah jadi Ribbon. Tapi kali ini memilih untuk beli ke arah belakang. Diketok palanya. Distat R7. Lihat sih 1 kali hit. Hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana. Mau kemana nggak boleh pulang. Maunya digoyang langsung dimulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Arkehozi mereka
akan terfokus Yap. untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Benar, ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah. Nah, mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada satu Oke. buah. Toros ke arah belakang, tadi di cover of King. Lihat nanti duetnya, Cardinal tersumbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cinta datang kepadaku dan langsung jatuh Cinta. Tertumbangkan Kartasi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Arkeosi. Memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dan berhasil. Mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Arkehosi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Yap. Puncture sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Call Dizzy. Yes, jadi Sinet tuh nungguin, Iya. hitung dulu, oke. Iya. Dia nggak ada Tonros satu di tengah, di Phantom Execution nggak ada lagi. Ada lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Betul. Lancelot-nya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lapu-lapu, Ya. dipakai pancernya. Iya. Itu satu. Tonros untuk pin, Phantom Execution ke arah Buat belakang. pulang, kan, kembali ke belakang. Tapi kali ini Pak Pulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Survive. Triple kill. Looking for Mania sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cinta datang kepadaku membuat Blade Sport semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyet nih lihat aja itu udah ada monyet di bawah dari si Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ji Tuh, santai lihat. dulu balik Tarik nafas. lagi. Seperti Ranger emas Cloud mainnya. Gila, cari momen Coba diulang lagi gimana? kayak Ranger emas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget Tapi- gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai brute force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal ke arah twin swing. Tapi kali ini ke arah brute force. Dia secure ketika dia melakukan blazing duet. Bener-bener ngebut banget. Ngebut. Bener-bener Ngebuild ke arah- ya. Iya. Cute. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak. Yap. Tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia ngeflank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun blazing duetnya kan areanya bulat. Ya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulatnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak perlu. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendirian. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brian of Order-nya hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kalian ngelihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Tonros, Pancar, R7 yang dituju. Tapi ternyata Sine masih fokus ke arah Lot. Kartu si bakal coba digocek. Dan lihat Gunflake didapatkan seperti cut. Dan Lastinel Nggak kena bisa. satu buah blending duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan, 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Indonesia. Dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya Opung? Apa tuh artinya, Bung? Tolong, Bung. Raksasa dari Indonesia. Buset. Oke, dan ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi Yap. dan dengan adanya super minion juga akan memudahkan jalan bagi Oke, Arkeosi. lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada PC kompas. Sudah Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat. Bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane. Fokus ke arah ini bisa turret. Ini dia. Seperempat arah terakhir. Satu poin down. didapatkan. Gak ada lagi Sin. Blazing Blazing duet ke arah belakang. View-nya kan sama pada kabel pulang. Dan DCC. Indonesia. Takes the game one. Yes. Indonesia RRQ Hoshi take the game one dengan begitu cepatnya. RRQ Hoshi yes lah pokoknya. Iya, Seneng banget di sini ya ampun ya Allah. Terima kasih. oke, dan ini yang dibutuhkan oleh Arkeosi kalau Yes. menurutku ya. Mereka sudah berhasil untuk membongkar satu strategi dari brand Lancelot, Alice dan juga Lunox yang kemarin merepotkan banget dengan burst damage-nya. Ya. Ternyata bisa di-shutdown. Tapi ingat, ini best of 5 series masih banyak banget ya kan yang
harus dilewati sama RRQ Oshi. Yap, Betul. best of one, tapi mereka juga masih punya apa ya lagi ya? Mungkin untuk di game one seperti ini, harusnya brand kaget dan brand ini harusnya terkejut-kejut gitu. Wah, Nggak masalah gini. Paling cloudnya di ban abis ini. Iya pasti di ban. Karena gini Opung, kalau Opung sadar, lihat deh. Si Sinnya itu, dia nggak pernah takut. Yap. Dia selalu yang mancing ribut. At least, gue yang mancing ribut, gue nggak apa-apa nggak dapet kill. Tapi mereka tuh terwipe atau enggak hilang 2, hilang 3, itu udah cuan buat gue farmingnya free. Dia nggak ngincer kill di situ. bener. Sekalinya, Agresif banget kan? sekalinya Sin kena pick, itu pun emang dia paksa untuk masuk ke dalam baris pertahanannya gitu loh. Jadi siapapun Tuker. yang mau yang mau nge-kill dia, ya masuk jebakan juga gitu. Yang di atas itu barter yang bagus banget Opung. 2 di atas. Tukar 3 ya. tadi. Iya, 2 di atas, lalu kalau dengan Kompetisinya Lancelotnya ada di tengah. Kompetisinya yang penting ketangkap sih. Nah, Habis. Soalnya kalau udah ke shutdown, udah Yap. susah buat mereka. tapi celah apa tadi yang membuat dari brand e-sport terlihat kosong banget gameplaynya, bener-bener kayak lemah banget. Lebih karena Lancelotnya ya. Satu Gimana? Lancelotnya bisa dimainin, yang kedua itu kayak purple buff-nya. Purple buff-nya juga diambil, itu ngehambat banget buat dia bisa bergerak. Plus dengan adanya Alice tadi dari brand e-sport, Alice nggak bisa bergerak sama sekali. Arsene Benar. tetap kukuh juga jaga di bottom lane, nggak terlalu team fight, tetap jagain. Dan sekalinya dia ikut team fight juga mereka berhasil menang, RQ bisa menang gitu. Berarti Karena secara udah ketinggalan juga ya. Secara nggak langsung, Opung bilang Alisnya ini nggak punya waktu untuk farming. Betul, Dia karena hero scaling kan? betul. Dia nggak punya hero untuk farming dan bahkan Lancelot Cartesinya nggak bisa roaming dengan baik karena purple buff yang Opung bilang. Iya. Bener. Plus ada aksi-aksi penculikan dari Vin yang kadang kita nggak nyangka gitu loh, lah kok bisa langsung mentok di dinding gitu loh. Bahkan saat mentok 1 orang yang diculik aja, yang 4 kan ini enak banget di pushnya gitu. Mereka juga nggak berani untuk melakukan push balik gitu. Yes, bener banget. Dan ini ingat Best of 5 series masih ada 2 game lagi harus diamankan oleh tim RRQ untuk mendapatkan slot ke Grand Final. Oke. Kita harus semangat Tahan semua. dulu, tahan dulu. Please juga yang di rumah. Jangan Doakan terus. overextend. Iya, Ya, jangan overexcited tapi Masih kita harus ada Asia 2 lagi buat Iya, dimenangkan. ada lah, maksudnya kepleset-kepleset dan kita Iya. harus hindari seperti itu. Betul, Benar. betul. Kita harus hindari, makanya kita doakan. Faktor X dan Y itu kita nggak ngerti soalnya di luar sana. Siapa tahu kedinginan. Iya. Kan banyak bilang juga para player tuh di sana tuh kedinginan, Pung. Nah kalau kedinginan, Opung pernah kan main kedinginan tuh jempol Benar. tuh kayak kaku. Kaku gitu lagi Telat main. ya, telat. Hacim gitu Iya. juga pusing ya kadang ya. Jangan. Jempol kaku terus hacim. Ah, ah. Minta diketok emang. Pak, kadang kalau lagi main misalnya lu lagi blazing duet nih. Hacim tuh blazing duet lu kemana coba? Lagi Oh, bersihin sok, gitu. sok. Keluar handphone. Bagus nih, cocok. Pinter, sok pinter, goblok. Kalau yang sana pinter, Iya, Kombonya ini pas banget ya. sok pinter. gimmick pinter. Sok-sokan. Karena lagi di posisi ini. Saya natural nih. Iya, natural. Kalau gue di situ, bego juga. Ya, tapi iya dari brand sini aku ngeliat bahwa dari Sylvananya agak susah buat tangkapin Sin. Licin banget. Licin Tadi kok. ditangkap 1, berhasil. Iya. Nggak bisa juga blazing duetnya dibantai di dalam. Kan masuk lingkarannya. Iya. Dia blazing Dia blazing muter di duet. dalam. Yang pasti di luar. Di darahnya, Bung. Cot, langsung hilang dah. Ini dia harusnya item build dan juga para statistik untuk Opung. Silakan. Yes, dan dari item-nya Alice yang hanya berhasil untuk menyelesaikan Clock of Destiny dan juga Lightning Tranchon tidak bisa berkembang terlalu jauh juga atau terlalu besar bagi brand esports karena kita melihat bahwa dengan adanya lubang yang tersisa tadi yang harus diisi oleh Lancelot tidak berhasil dengan maksimal dimanfaatkan oleh brand meskipun mereka memakai Lancelot sebagai hero mereka yang bisa menggendong mungkin dari early sampai dengan mid game-nya. Ada Heptasi sebagai item pertama buat Lancelot sendiri. Dan kalau kita lihat dari RRQ Hozi-nya, wow, kalau kita sandingkan dengan Cloud mungkin scene-nya Brute Force Breastplate memang kayak yang Oji bilang tadi ya. Yap. Itu kayak satu pemilihan item bisa menambahkan movement speed kalian setiap kali memakai skill. Berarti dia pakai Art of Thievery nambah 2% lagi. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Wah, kacau lagi. Tambah lagi, Sin. Ini Sin yang dulu bukanlah yang sekarang. Lihat, 2 item defense. 3 bahkan Iya. dengan Warrior Boots. Satu lagi. Matinya cuma 1. Iya, karena dia Yang- udah Yang di respect atas banget. doang. di atas Iya. doang. Iya. Dia udah beda banget. Sin yang dulu oke. Gua hero mid lane, core. Tapi item gua damage semua sakit. Iya, full damage. Udah belajar dari kesalahan. Mm. Lihat, dia pakai item defense. Dia Iya, respect ada banget. Queen Respect Swing, banget ada loh. Queen Swing juga ada MVP-nya Opung. 2 item defense dan mungkin bisa dibilang 3 dengan adanya sepatu armor juga Sepatu nih ya. Warrior Boots, Respect ya. is the Warrior okay. Boots. Wih, ini benar-benar respect banget dari